Baiklah, perkenalkan nama saya Ferry Frida Limbong dengan NIM 2005-11-1028 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Ingin menjelaskan kegiatan PLP Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Baiklah, Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas sosial adalah bidang pemerintah yang mengurusi masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Pada tahun 2008, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang struktur tata kerja yang baru untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial Kota Pekanbaru yang pada saat ini didampingi oleh seorang kepala dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 kepala bidang atau kabid, 15 kepala seksi atau kasih, dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Dalam pelaksanaan sehari-hari, berada di bawah tanggung jawab wali kota melalui sekretaris kota Pekanbaru. Kemudian, kedudukan dinas sosial sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, di mana kabupaten atau kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru sekarang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016. Pada saat ini, kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru berada di Jalan Datuk Setia Maharaja nomor 6, Tanggerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, 28-12-8-57. Visi dan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: terwujudnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang didukung oleh sumber daya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan peran masyarakat. Dari visi di atas, dirumuskan misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS. Yang kedua, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan. Yang ketiga, pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Yang keempat, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran dan prioritas serta kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dalam kinerjanya, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai sasaran dan prioritas serta kebijakan sebagai patokan untuk menjalankan dan menangani beberapa masalah-masalah sosial yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat sasaran. A. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang pertama, kemiskinan atau fakir miskin, wanita rawan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ketunaan atau gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila. Yang ketiga, keterkataran atau anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, lanjut usia terlantar. Yang keempat, kecacatan atau cacat fisik, cacat mental, cacat ganda. Yang kelima, korban bencana atau bencana alam, bencana sosial. Yang keenam, tindak kekerasan atau korban tindak kekerasan antara lain anak, wanita, dan lanjut usia. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. Yang A. Kepala Dinas, B. Sekretaris, 1. Subbagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan, 2. Subbagian Keuangan, yang ketiga Subbagian Penyusunan Program, C. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, yang pertama Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia, 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, 3. Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial, D. Bidang rehabilitas sosial. Yang pertama, seksi rehabilitas anak nakal, eks korban nafsa dan hukuman. Yang kedua, seksi rehabilitas dan pemberdayaan penyandang cacat. Yang ketiga, seksi rehabilitasi tuna sosial. Bidang bantuan sosial. Yang pertama, seksi bantuan sosial dan korban bencana. Yang kedua, seksi HAM, pahlawan dan perintis kemerdekaan. Yang ketiga, seksi pengadilan, pengawasan dan pengumpulan dana sosial. F, kelompok jabatan fungsional. G, unit pelayanan teknik dinas atau UPTD. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial atau juga disebut Dayasos mempunyai rincian tugas. Yang pertama, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembina dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial, serta jaminan sosial. Yang kedua, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial. Yang ketiga, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan atau PMKS dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial atau PSKS di bidang tugasnya. Yang keempat, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial, dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Yang kelima, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lainnya serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keenam, mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketujuh, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan. Yang kedelapan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan yang dilakukan selama magang di Dinas Sosial Kota Pekanbaru atau Dayasos. Yang hari pertama itu pembagian bidang magang masing-masing anggota PLP. Sebelum kegiatan dimulai, pegawai dan mahasiswa PLP magang mengikuti apel pagi terlebih dahulu pukul 8 dan melakukan absensi. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian bidang oleh Sekretaris Dinas Sosial. Mahasiswa ditempatkan di 3 bidang, yaitu 2 orang di bidang keuangan, 2 orang di bidang pemberdayaan sosial, dan 2 orang di bidang rehabilitasi sosial. Kegiatan PLP atau magang berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin sampai hari Rabu itu pukul 8 sampai pukul 16 dan hari Kamis sampai Jumat itu pukul 8 sampai 16.30. Dan selanjutnya di hari kedua itu kami tuh melaksanakan yang pertama menyusun, mengelompokkan, serta mengarsipkan berkas PKH, BPNT, dan SLRT. Yang kedua, menginput data calon penerima bansos pokir dewan atau DTKS dan non-DTKS. Kemudian kami melayani penandatanganan amprah. Nah, sebelum kegiatan dimulai, pegawai dan mahasiswa PLP magang mengikuti apel pagi terlebih dahulu pukul 8 dan melakukan absensi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di masing-masing bidang. Kegiatan mahasiswa magang di bidang pemberdayaan sosial adalah melayani pendatanganan amprah. Kegiatan magang berlangsung sampai dengan pukul 16
Dan kemudian, hari selanjutnya itu seperti melayani pendatangan ampra, merakit tempat brosur akrilik, terus, mendata calon penerimaan bansos di Excel, kemudian mempersiapkan formulir persyaratan pelayanan Dinsos. Baik, hanya ini yang dapat saya, sampaikan. Sekian dan terima kasih.